Oke, perkenalkan nama saya Brian Sebastian Sidauruk. Saya dari kelas B. NIM saya 22231420062. Dalam video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah instrumen gitar persiapan oleh dosen pengampu Bapak Dani. Untuk pembahasan saya yang pertama di ranah kognitif, yang pertama ada memahami bagian-bagian pada gitar, maupun gitar klasik ataupun gitar akustik. Nah, bagian-bagian pada gitar klasik ada terbagi tiga, yaitu ada head, ada neck, dan juga body. Di dalam head itu sendiri ada headstock, ada head tune, juga ada per dan penyambung-penyambung dari head tune ke headstock. Juga di atas ini ada yang namanya nut, ya, ada nut. Dan di bagian neck ada fretboard. Fretboard itu yang di depan, fretboard yang hitam ini di sela-sela, yang besi metal. Dalam fretboard ini dinamakan fret, ya. Dan di belakangnya ini adalah neck secara keseluruhan, dan ada heels untuk menyambung neck dan body. Nah, di dalam body itu sendiri ada sound hole, ada bridge, ada sound hole, ada bridge, dan juga ada saddle ini yang terbuat juga dari tulang. Juga senar, ke-6 senar. Ya, kalau di gitar akustik ini bagian soundboard misalnya. Ya, untuk bagian-bagian pada gitar klasik mungkin secara umum adalah itu yang barusan saya paparkan. Selanjutnya, memahami cara membersihkan gitar klasik. Nah, membersihkan gitar klasik ini juga pernah saya buat videonya, yaitu kita harus memakai kain yang bersih dan lembut, terutama. Jika perlu, kita memakai cairan pembersih yang khusus untuk membersihkan gitar dan senar. Ya, dimulai dari membersihkan debunya, entah itu memakai tisu atau kain, lalu menuangkan cairan pembersih, ya, kita tuangkannya ke kain, lalu kita gosok ke areal gitar. Ya, kita longgarkan atau kita lepaskan dulu semua senar, baru kita bersihkan secara keseluruhan agar bersihnya merata ke gitar. Nah, itu saja untuk pembersihan gitar klasik. Yang ketiga, memahami cara mengeset gitar klasik dan akustik. Nah, memahami cara mengeset gitar. Gitar akustik pada umumnya kalau mengeset neck, dia umumnya ada truss rod di bagian dalam sound hole sini, ada truss rod. Nah, itu pada gitar akustik. Pada gitar klasik mayoritasnya tidak memiliki truss rod. Jadi misalnya neck itu bengkok atau flexibility-nya tidak baik, kita bisa memakai metode reset atau menekan secara paksa memakai kayu atau alat bantu yang didiamkan selama berhari-hari atau berminggu-minggu mungkin untuk mendapatkan kelurusan yang baik di neck itu. Kalau dia gitar klasik yang tidak ada truss rodnya, tapi kalau dia memiliki truss rod, kita bisa menyetelnya dengan kunci L yang kita putar ke dalam truss rod. Kita setel flexibility-nya dengan posisi senar gitar yang terpasang dan dalam standar tuning. Jadi karena kita kan mau mencari tensionnya. Itu saja mungkin untuk pengesetan gitar klasik. Selanjutnya ada memahami cara menyetem gitar. Nah, menyetem gitar dengan baik itu dimulai dengan kita harus tahu dulu nada-nada pada gitar, E, B, G, D, A, E. Lalu kita setem gitarnya, bisa memakai aplikasi tuning atau tuning yang fisik langsung. Juga bisa memakai bantuan keyboard ataupun pianika untuk mendapatkan nada E, lalu kita selaraskan dengan nada gitar kita sendiri. Banyak cara untuk menyetem gitar dengan baik dan benar. Selanjutnya, mampu mengetahui nada-nada pada gitar. Nah, tadi saya bilang nada-nada pada gitar itu ada 6 ya. Yang kalau senar itu dari bawah ada nada E, nada B, nada G di senar ketiga, nada D ke senar keempat, dan nada A di senar kelima, dan terakhir nada E di senar keenam. Ya, jadi kalau kita ambillah satu contoh dari nada E dari fret 1 sampai 12, bisa kita lihat di fret 1, di fret loss ada E, di fret 1 F,
lanjut ke fret 2 Fis, 3 G, 4 Gis, 5 A, 6 Bass, 7 ada B, 8 C, 9 Cis, 10 D, 11 S, dan terakhir ke E oktav. Jadi nada-nada pada gitar itulah yang tadi barusan saya paparkan melalui nada-nada pada gitar. Selanjutnya, memahami cara menekan senar dengan baik. Nah, untuk membentuk sebuah chord yang baik, kita harus menekan pola chord dengan baik dengan tidak menyentuh senar yang lainnya. Jadi, jika pola chord C, buatlah pola chord C itu tidak mengenai jari yang ini, misalnya jari kita ini. Jadi di tiga fret yang kita tekan ini jangan mengenai senar lain, jadi nggak ada bunyi yang mati gini. Nah, jangan sampai ada bunyi kayak gitu. Jadi menekan senar dengan baik adalah menekan senar dengan keras dan tidak mengenai senar lain jika membentuk pola chord. Ya, kalau pemula dia biasanya langsung berbekas dia. Kalau dia sudah berbekas berarti bisa dikatakan dia menekan senar dengan baik. Oke, selanjutnya melakukan penjarian atau fingering dengan baik. Nah, umumnya untuk pemula melakukan fingering itu dengan teknik kromatik ya. Jadi dengan tidak lepas. Yang contoh fingering lepas itu seperti ini. Nah, jarinya lepas. Yang baik dan benar itu melakukan fingering adalah naiknya satu-satu atau tidak lepas seperti ini. Ya, jadi naiknya satu-satu. Jari lo tengah, lalu lanjut manis, baru kelingking, baru balik lagi ke renjuk, baru ke tengah lagi, ke manis lagi, ke kelingking lagi. Dengan tangan kanan dengan teknik apoyando atau tirando terserah. Nah, seperti ini. Umumnya sih pakai teknik tirando, jadi lepas saja dia, nggak lengket ke senar lainnya. Nah, juga gitu yang turunnya, satu-satu juga. Nah, atau banyak juga pola-pola yang lain bisa kita ikuti, seperti pola kepiting yang dia seling-seling, selang-seling bisa. Tapi untuk umumnya untuk pemula teknik kromatik sangatlah ampuh atau efisien lah untuk fingering. Nah, lanjutnya ada memahami cara memetik dengan teknik apoyando dan tirando dengan baik. Nah, jadi memetik gitar klasik ada dua teknik, yaitu ada teknik tirando dan teknik apoyando. Kita mulai dengan teknik apoyando. Teknik apoyando adalah teknik memetik gitar dengan lengket ke senar lainnya seperti ini. Nah, dia memetik senar satu, tapi dia naik lengket tangannya ke senar nomor 2. Jadi lengket. Jadi dia mengenai senar yang lainnya. Jika teknik tirando, sedangkan teknik tirando adalah teknik yang mengambang. Jadi setelah memetik dia lepas. Nah, tidak mengambang, dia mengambang. Tidak mengenai senar lain. Umumnya teknik apoyando itu dipakai seseorang pemain gitar ketika dia memainkan melodi pada sebuah repertoire, seperti misalnya kayak gini. Teknik tirando dia umumnya itu dipakai kebanyakan ketika sedang bermain chord. Jadi lepas ya. Jadi dia ngambang. Jadi lebih nyaman dengan memakai teknik tirando untuk memainkan sebuah chord. Mungkin itu saja untuk cara memetik. Nah, memetik gitar itu juga pola latihannya sangatlah ampuh jika kita memakai sebuah metronom. Ya, misalnya kita latihan metronom, kita
cari metronom di aplikasi atau di YouTube misalnya, metronom. Latihan fingering atau pola iringan, memetik teknik-teknik apoyando atau tirando juga ampuh melatihnya dengan metode memakai metronom. Jadi kita latihan fingering sembari diiringin oleh metronom. Jadi kita temponya itu stabil dan konstan. Misalnya seperti ini, di 60 bpm. Nah, kita naikkan lagi ke tempo 120 misalnya. Kita naikkan ke tempo 120. Makin cepat sampai tempo 160 misalnya. Nah, jadi seperti itulah penjelasan latihan memakai metronom. Terima kasih. Oke, kita kembali ke tuning di ranah psikomotorik. Untuk tuning itu sendiri banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mentuning gitar. Bisa dari handphone, bisa dari tuner fisik, atau bisa sendiri dengan feeling kita, dengan menyocokkan. Misalnya di nada A, kita cari nada E di senar A untuk membantu kita menyetel senar di atasnya. Nah, jadi tinggal menyelaraskan saja. Ini kan nada E. Nah, kita samakan. Nah, jadi itu metode yang untuk menyetem gitar dengan menyelaraskan nada dari senar di bawahnya gitu ya. Misalnya nih kita mau nyetel senar 4 dengan bantuan senar 5. Nah, kita cari di fret kelima kan nada D. Sedangkan yang kita mau setelkan itu senar D. Di senar keempat itu kan nada D. Jadi kita cari nada D-nya itu di mana. Itu salah satu contoh metode untuk menyetem gitar. Yang lebih mudahnya lagi, lebih gampangnya lagi, bisa kita pakai aplikasi handphone, tuner juga, tuner secara fisik juga bisa, yang biasa diletakkan di sini, atau dari preamp-nya mungkin otomatis sudah ada. Ya, itulah untuk tuning gitar dengan baik dan metode-metode tuning gitar. Selanjutnya, peserta didik dapat membersihkan gitar klasik dengan benar. Nah, dengan seperti yang saya bilang tadi, kita bisa membersihkannya itu dengan membersihkan tangan pertama-tama, lalu kita mulai menyentuh gitar. Dimulai dari kita merenggangkan senarnya atau melepasnya bisa. Jadi kita renggangkan dulu semua senarnya agar kita dapat membersihkan fretboard secara keseluruhan dengan detail dan bersih. Lalu kita bersihkan debu-debunya, lalu kita lap dengan kain lembut. Lalu jika perlu, kita memakai cairan khusus untuk membersihkan sang gitar ini. Jadi dibuat dulu cairannya ke kain, jangan langsung ke gitar. Jadi harus ke kain dulu. Jadi kita lap sebersih, semua kena. Nah, barulah kita dapat memainkan gitar dengan bersih dan enak memainkannya.